bid'ah dzikir berjamaah yang terjadi di Kufah. Jadi Abu Musa al-Asy'ari mendatangi rumah Abdullah bin Mas'ud, melaporkan, saya melihat di masjid ada kelompok manusia berkelompok-kelompok. Iya. Setiap kelompok dipimpin oleh satu orang. Ayo, bertasbih 100 kali, sama-sama bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tahmid 100 kali, sama-sama baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Takbir 100 kali, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Hah? Jelas ya? Maka Ibnu Mas'ud mendatangi mereka. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya, apa yang kalian lakukan ini? Iya. Apakah kalian berada di atas agama yang lebih baik daripada, apakah kalian berada di atas petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi dan para sahabatnya tidak ada yang melakukan seperti ini. Jadi kalian ini hanya ada dua kemungkinan. Hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalian berada di atas petunjuk lebih baik dari petunjuknya siapa? Nabi Muhammad. Atau yang kedua, kalian sedang membuka pintu kesesatan. Itu jelas bahasa apa? Bahasa Ibnu Mas'ud. Iya. Itu orang yang berbicara agama seperti itu. Tidak ada abu-abu, tidak. Ya. Kamu menganggap dirimu lebih pandai dari Nabi? Ya. Kalau dia tidak berani berucap seperti itu, berarti kamu sedang membuka pintu kesesatan. Jelas ya? Mereka berkata, Ibnu Mas'ud, kami ini melakukannya maksud kami baik. Ya. Itu alasan semua orang di masa sekarang. Melakukan bid'ah, maksud saya baik. Maksud saya cinta kepada Nabi. Ya. Kita tidak pernah berbicara tentang maksud dan niat orang. Jelas ya? Para ulama itu yang menjelaskan tentang bid'ah, mereka tidak berbicara tentang niat-niat manusia. Itu hal yang tidak diurusi memang, masalah niat antara mereka dengan Allah. Urusan niat. Tapi dia menjadi masalah, perbuatan ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Karena itu suatu hari ada orang yang setelah sholat subuh dia sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Ditegur oleh imam para tabi'in di masanya, Sa'id bin Musayyab. Kenapa kamu sholat 2 rakaat? Orang ini berkata, wahai Abu Muhammad, kunyanya Sa'id bin Musayyab, apakah Allah menyiksa saya gara-gara saya sholat? Nah, itu bahasanya ya. Masa orang dzikir disalahkan? Masa berselawat masuk neraka? Kan begitu ya? Bahasa-bahasa sebagian orang kalau ditegur kekeliruan-kekeliruan. Dzikir betul, tidak ada yang melarang orang berzikir. Selawat, tidak ada yang melarang orang berselawat. Bagus kalau semuanya pada tempatnya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan sholat. Sholat itu bagus kalau sesuai dengan sunnah. Maka jawaban yang sangat mendalam dari Sa'id bin Musayyab. Kata beliau, Allah tidak menyiksa kamu karena sholat. Tapi Allah akan menyiksa kamu karena engkau menyelisih sunnah. Karena engkau menyelisih apa? Menyelisih sunnah. Iya. Maka seperti itu keadaannya. Nah, Ibnu Mas'ud ini ketika melihat orang itu, orang-orang yang berzikir ini, langsung beliau beri 2 kemungkinan. Jelas ya? Apa yang terjadi? Ibnu Mas'ud berfirasat. Kata beliau, saya menyangka kalian ini yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sebutkan sifat kaum Khawarij yang akan keluar. Ya, tabi'in yang meriwayatkan kisah ini itu bercerita. Maka kami melihat kebanyakan orang yang hadir di halaqah itu ikut bersama kaum Khawarij memerangi kami di Nahrawan. Jelas ya? Dari bid'ah kecil berubah menjadi apa? Menjadi bid'ah yang besar. Menjadi bid'ah yang besar. Nah, itu hati-hati. Ya.